control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Save me from my
bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it.
I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. And I don't wanna love again, 'cause I'll be living with regret. You came back to me. I don't trick or treat. Don't knock on my door. Don't want you no more. You broke me, and I don't wanna see you. And I don't wanna see you again. Now just trying, oh, to deny the fact that there's never less to you. I played the game but lost the bet. I don't wanna love again, and I don't wanna love again. Cause I'll be living with regret. 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? Don't you see
is over. When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. Find me tonight. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. Count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. Find me tonight. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right. The world is dead, but we stay. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die. And we surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are just shadows
It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. 'Cause we are born as living fights. We live to die, we live to die. And we surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. Shadows in the neon. We are It started when I was 14, but then I moved on with my life. I said a lot of things I didn't mean, but I guess that's the young life I've had. I do not regret a moment. I loved you for all these years, but we two grew apart. I knew you were there for me, but I kept you in the dark. And now, look what I've done to us. You always said that my heart is like Vegas. What happens there stays there. And then I was always blind for the things I do. I do. I do. You came back after 7 years and you took me by surprise. I have spent too much time trying to forget you are here with me. And you'll always be. I guess it may damage being without you, but still I was with you in my heart. My head is so confused, so it just frozen in your eyes.
I do. The wheels of life keeps turning. Life was full of warning that I didn't want to see or hear. Though you said it loud and clear, I still remember how you made me feel. Oh, you always said that my heart is like Vegas. What happens there stays there, and that you were always blind for the things you do to me. Yeah, you do to me. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan, murahnya. Undangan kita yang terhormat, Bapak Muhammad Isman Herdiansyah, STMM PhD, selaku Warek 1 Universitas Bina Dharma Palembang. Kemudian yang kami hormati Bapak Dedi Wahyudi selaku Duta 25. Kemudian yang kami hormati Ibu Mardia Hayati selaku Duta 25 yang telah hadir hari ini. Kemudian kepada Ketua Pelaksana Bapak Des Prayoga MPD, kami ucapkan selamat datang dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Duta 75 dan Monif Tim 25 Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat.
serta kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa berkumpul tepatnya pada pagi hari ini dalam acara rapat koordinasi dan evaluasi Duta 75 serta Monif Tim 25 Provinsi Sumsel bertempat di Universitas Bina Dharma Kota Palembang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk melafazkan lafaz basmalah. Sebagai bentuk rasa cinta kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengundang para peserta dan tamu undangan yang terhormat untuk berdiri bersama kami dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Desi Mirnawati. Hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin, kami mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, demi terlaksananya dengan baik acara kita pada pagi hari ini, kami undang Bapak Kurniawan M.Com untuk memimpin pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Pembacaan doa kita pada pagi hari ini, silakan Bapak. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan saat ini saya akan memimpin dengan menurut agama kami, yaitu agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami tengah melaksanakan pertemuan dalam acara gugus penanganan COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Hindarkan kami dari permasalahan yang saat ini berjalan, yaitu jauhkan kami dari penyakit-penyakit corona, penyakit COVID-19. Amin amin ya Allah. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini. Tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ridhoilah segala usaha kami supaya dapat membangkitkan kami dalam kegiatan yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kurniawan M.Com yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Kita ke acara selanjutnya, sambutan dan laporan dari Ketua Pelaksana Bapak Des Prayoga MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, dalam ini Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bapak Muhammad Isman Herdiansyah STMM PhD. Kemudian yang terhormat tim 25 Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dedi dan Ibu Mardia, dan mungkin ada yang nanti akan menyusul. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, Duta Mahasiswa Edukasi Perubahan Perilaku untuk Kota Palembang, kemudian rekan-rekan dan para mahasiswa yang saya banggakan, para duta 53 Kota Palembang yang selama ini sudah berjuang selama kurang lebih 3 bulan ya, dan intensnya di 1 bulan terakhir ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan secara pribadi saya mengucapkan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada kalian, karena atas kerja kalianlah kita bisa bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menanggulangi COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Semoga COVID-19 ini segera berlalu berakhirnya tahun 2020 ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi serta monitoring dan evaluasi dari tim 25 Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, merupakan kegiatan tatap muka terakhir. Dan mungkin untuk selanjutnya mungkin ada tim-tim 53 yang masih akan turun ya.
yang hadir pada saat ini yang jelas di lingkungan mahasiswa edukasi tim 53, kemudian dosen pembimbing lapangan dan dari tim 25. Saya juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada pihak kampus Universitas Bina Dharma Palembang yang telah memberikan fasilitas kita pada hari ini, yaitu ruangan yang cukup representatif ya. Terima kasih Pak Isman, sampaikan salam saya kepada Ibu Sunda. Terima kasih banyak telah difasilitasi. Tidak banyak yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang jelas mengenai kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi serta pun koordinasi, dan akan diisi nanti pada pertengahan kegiatan akan diisi oleh Ibu Ice sebagai pemateri dari Satuan Penanganan COVID-19. Kemudian akan diisi juga oleh Pak Isman selaku Wakil Rektor Bina Dharma Palembang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan rekan-rekan yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Des Prayoga MPD atas sambutannya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kita ke acara selanjutnya. Sambutan dari Bapak Warek 1 Universitas Bina Dharma Kota Palembang kepada Bapak Muhammad Isman Herdiansyah STMM PhD, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta tim 25 ya tadi. Bacaan angka yang tidak ada 25, ada 53. Sempat bingung juga. Tim 25 ada Pak Dedi dan Ibu Mardia ya. Kemudian yang kami hormati perwakilan dari kampus-kampus, tadi ada MUSI, kemudian PGRI ya Pak ya? PGRI, kemudian ya, dan segenap tim mahasiswa tim edukasi ya, mahasiswa edukasi tim 53 yang sempat hadir. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bu Rektor karena di waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan dan meminta saya mewakili dalam membuka kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya juga kita dapat bertemu bersama melaksanakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi tim 25 Satgas COVID-19, utamanya di pendidikan ya, di kampus. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta pengikutnya hingga kita saat ini di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami selaku tuan rumah merasa terhormat karena sudah dipercaya dapat melaksanakan kegiatan ini di kampus kami. Kampus ini sebenarnya tidak melakukan aktivitas
lapangan saat ini karena seluruh perkuliahan dilaksanakan secara daring. Hanya ada administrasi saja yang berkantor, itu pun sip-sipan. Semua dosen juga bekerja dari rumah. Jadi mungkin banyak kekurangan di sana sini. Sudah sekian lama aula ini terbengkalai, tidak digunakan. Kalau kurang nyaman kami mohon maaf, karena memang keadaannya demikian. Seperti juga yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan pengendalian pandemi ini, Universitas Bina Dharma semester genap sudah memutuskan masih tetap menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Hanya ada beberapa kegiatan praktikum yang mungkin tidak bisa dilakukan secara daring, akan dilakukan secara fisik. Itu pun dengan protokol yang ketat dan waktunya yang diatur sedemikian rupa. Selebihnya semua online, termasuk ujian, skripsi, bimbingan, kegiatan penelitian. Walaupun ada beberapa bidang ilmu yang mau tidak mau harus fisik. Teman-teman di fakultas teknik misalnya itu kesulitan kalau mau menguji alatnya secara daring misalnya. Nah ini tentu tadi sudah disampaikan, kita berharap pandemi ini segera berakhir. Walaupun ini agak harap cemas juga ya Pak ya, karena 2 hari ini kita mendengar berita yang agak ya walaupun tidak boleh terlalu khawatir, tapi juga perlu kita waspadai. Ada varian baru, dan gara-gara ada varian baru ini border Indonesia ditutup pada tahun baru. Itu penjelasan yang kita dengar ya dari Kementerian Luar Negeri. Jadi orang asing tidak boleh masuk dan orang kita tidak boleh keluar selama 2 minggu untuk mengantisipasi munculnya varian baru dari COVID-19. Nah ini di satu sisi muncul vaksin itu melegakan gitu, ada harapan bakal berakhir. Ternyata di sisi lain virus ini terus berevolusi, berkembang. Ya itulah yang kita hadapi. Kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi hari ini pasti yang terbaik dan ada hikmahnya. Hikmahnya ya anak saya yang tadinya kuliah di Unpad terpaksa kuliah di Palembang bisa berkumpul lagi Pak. Yang selama ini kumpul cuma ketika liburan saja, ternyata dengan COVID ini seluruh keluarga berkumpul di rumah. Ke pasar lagi takut. Jadi ya itu salah satu hikmah yang saya pribadi merasakan gitu ya. Jadi selama ini waktu bertemu keluarga itu sangat jarang, ya dengan COVID itu ternyata menjadi sangat banyak sekali waktu kita bisa bertemu dengan keluarga. Mungkin juga Bapak Ibu dan yang lain. Ya itulah, kita berpositif sangka saja bahwa Tuhan mengatur ini tentu dengan setting yang memang terbaik untuk kita semua. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan, mempercayai kami menjadi tuan rumah pelaksana, dan mari kita jaga protokol kesehatan dengan baik, dengan terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan Satgas ini segera pensiun ya Pak berarti ya. Kalau pandeminya lah berakhir kan Satgasnya juga bisa beristirahat dan beraktivitas normal kembali. Saya kira demikian. Tadi saya diminta untuk membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan
izin semua yang hadir, secara resmi kita buka rapat koordinasi dan monitoring kegiatan pada pagi hari ini. Dengan terus bermohon agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Isman Herdiansyah yang telah membuka rapat koordinasi evaluasi Duta 75 dan Monif Tim 25 Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Acara selanjutnya kita langsung beralih ke sesi diskusi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Isman Herdiansyah STMM PhD yang langsung akan dimoderatori oleh Bapak Khairul Mukmin MKom. Kepada moderator kami persilakan untuk memimpin diskusi pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Baiklah, kita masuk ke sesi seminar. Saya perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Itu ada dua. Pertama yaitu ada Muhammad Isman Herdiansyah, STMM PhD. Profil singkat dari beliau, S1 Elektronika Engineer di Universitas Sriwijaya, S2 Manajemen Institusi Bisnis Indonesia, S3 Matematik dan Statistik di Kartini University of Technology pada tahun 2008. Sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Bina Dharma di bidang akademik, riset dan teknologi, inovasi, mahasiswa dan alumni. Pada webinar kita kali ini, beliau akan menyampaikan terkait dengan tema kita yaitu update akhir tahun situasi pandemi COVID-19. Lebih mengarah ke peluang pendidikan tinggi. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita, persilakan untuk Pak Isman memaparkan materinya, Pak. Silakan, Pak. Saya izin sambil berdiri ya. Dosennya jarang duduk soal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan situasi pandemi ini. Ketika saya diminta untuk menjadi narasumber, saya juga sempat bingung, waduh kompetensi saya apa ya berbicara di Satgas ini gitu kan. Waktunya mepet, Pak ya? Iya, sangat mepet waktunya. Tapi karena ini adalah ini adalah kondisi yang kami hadapi, kampus harus memutar otak bagaimana agar proses pembelajaran berjalan dengan kualitas yang memenuhi standar pemerintah, dan mahasiswa maupun dosen utamanya tetap sehat. Walaupun pikirannya belum tentu sehat juga.
Katanya Pak, belajar online ini lebih penting daripada belajar di kelas kan ya kan. Nah, ini juga challenge-nya gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang lebih nyaman berbahasa Palembang gitu ya. Ya kalau ada yang di luar Palembang mohon dimaklumi gitu karena sering keceplosan. Nah, berdasarkan pemikiran itu, maka saya mengambil tema peluang pendidikan tinggi. Di antara situasi yang serba sulit ini, kami menangkap ada beberapa peluang. Ternyata bersamaan dengan munculnya kebijakan kampus merdeka. Nah, ini juga menarik ya. Next ya. Oke. Karena berbicara tentang pandemi, saya ngutip dikit lah. Ini saya ambil dari halodoc.com. Mudah-mudahan kutipan ini valid gitu, karena dia sudah terpublikasikan. Kita kenali dulu apa itu coronavirus. Ternyata virus yang kita hadapi ini virus yang lama-lama juga gitu, bukan virus baru sekali gitu. Jadi dunia kedokteran sudah mengenalinya cukup lama, mulai dari H-CoV-229E sampai sekarang COVID-19. Nah, kalau benar yang kita dengar beberapa hari yang lalu, WHO menyampaikan ada varian baru, entah apalagi itu turunannya, apakah masih kelompok COVID-19 atau tidak. Yang jelas kita menyadari banyak di antara kita yang masih nggak percaya ya, COVID ini ada. Ya, kita sering mendengar tokoh dan orang-orang tertentu yang menyampaikan ini hanya rekayasa saja dan seterusnya dan seterusnya. Lepas dari itu semua, karena ini sudah menggejala di seluruh dunia, tentu kita harus menyikapinya dengan sangat bijaksana dan baik agar faktor resikonya tidak muncul. Lanjut. Oke. Nah, ini saya coba cari-cari perbandingannya. Apa bedanya? Ternyata menurut data ini fatality rate-nya sebenarnya cukup rendah ya. On average 1 sampai 3%, 3,4%. Dibandingkan dengan MERS yang 34%, Ebola yang 50%. Artinya yang sakit dengan yang fatal death itu proporsinya saya tidak menyatakan bahwa itu bagus, bukan, tapi fatality rate-nya rendah dibandingkan. Bahkan kita mendengar bahwa ketika flu berkembang di Eropa tahun 20-an gitu, 1920, hampir separuh populasi Eropa itu berkurang. Jadi betapa fatalnya gitu ya pandemi flu saat itu, karena Eropa masuk musim dingin. Jadi ya masih ada hal baiknya maksud saya, bahwa kita memiliki peluang untuk mengalahkan penyakit ini lebih besar dibandingkan jenis-jenis pandemi yang lain, seolah seperti itu. Ini pemahaman saya yang bukan orang kesehatan ya. Jadi berdasarkan data statistik kita melihat datanya seperti ini. Next. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Ice ya, Pak. Ya, itu ya. Baik. Nah, cara mencegahnya ini kita sudah sama-sama tahu ya. Sering mencuci tangan, hindari megang hidung, wajah, mulut itu, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, hindari menyentuh hewan unggas liar, membersihkan, mensterilkan benda yang sering digunakan dengan antiseptik dan seterusnya. Kalau bersin, tutup hidung, ya ini juga. COVID ini mengajari kita menjadi sopan sekali. Yang dulu cadar dicurigai, sekarang banyak orang bercadar karena disuruh COVID. Dengan sendirinya gitu kan, tidak dicurigai lagi. Nah ini juga hikmahnya gitu ya, harus menutup gitu. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, kenakan masker. Ini sekali lagi saya kutip dari laman web Halodoc. Dan ini kalau kita baca compare di beberapa
tata kelola mengatasi penyakit ini ya seperti inilah. Saya yakin adik-adik juga pasti memiliki materi ini ya. Saya nggak akan terlalu lama. Next. Oke, ini kondisi Palembang hari ini. Kemarin tepatnya. Saya snapshot tanggal 28 Desember dari website pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita Palembang, Sumsel ya. Yang positif itu 11.540. Di antara banyak dugaan itu karena yang dites itu sedikit lah ya katanya. Kalau yang dites galo-galo mungkin angkanya lebih. Lepas dari hal itu, faktanya yang ada di Sumsel sekarang itu sudah 11.000. Cukup banyak ya. Walaupun sekali lagi dibandingkan populasi kita yang sekian juta, tadi itu rate-nya sebenarnya masih rendah. Dengan yang meninggal, yang sembuh sampai 9.000-an dan yang meninggal hanya dalam tanda petik 600. Mohon maaf betul kita tidak ingin menyatakan bahwa yang meninggal itu as a statistical data jumlahnya sangat kecil dibandingkan yang sembuh. Itu yang tadi saya maksud, peluang bahwa kita bisa mengatasi penyakit ini menjadi lebih besar. Next. Oke, ini juga saya ambil dari website pemerintah. Kalau kita melihat sebarannya, kita di Sumatera Selatan relatif lebih baik kondisinya dibandingkan di Jawa. Itu kalau lihat petanya, yang Jawa itu yola biru galau itu kan, tertutup semua itu besar gitu penyebarannya. Lanjut. Apa yang harus dilakukan? Ini juga sudah kita sering baca, sering dengar, seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Ini juga sudah ada. Yang tidak boleh dilakukan, menyentuh hidung, menimbun masker yang sudah dipakai, bepergian keluar rumah saat sakit. Nah, yang menarik ini, yang menarik, kalau dari banyak informasi yang kita dengar, selalu saja disarankan untuk terapkan pola hidup sehat. Karena memang menurut para dokter, mungkin nanti kita bisa konfirmasikan, kekebalan imun tubuh itulah yang menjadi senjata ampuh yang bisa kita gunakan untuk melawan virus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini, bukan tubuh ya, virus itu didesain atau bentuknya itu memang tidak bisa diobati kan gitu. Jadi kalau kita berbicara virus, nggak ada obatnya virus itu selain kekebalan tubuh. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri ada antibiotik yang bisa mengatasinya. Sudah ada jalan keluarnya. Kalau virus, sepanjang yang saya tahu, belum ada jalan keluar obatnya. Selain vaksin mungkin gitu ya, selain vaksinasi. Ya, artinya kekebalan tubuh, daya tahan tubuh manusia. Kalau kembali lagi ke daya tahan tubuh, ya itu tadi yang menarik tadi. Hidup sehat itu ternyata menjadi salah satu yang harus dilakukan kuncinya. Next. Oke, nah saya ini pendahuluan tentang apa yang kita hadapi, dan yang kita hadapi ini tadi, yang baik dan buruk tadi, menghasilkan ini, New Normal Campus Life. New Normal Campus Life ini yang kami urusi, yang harus segera ditangani. Maksudnya apa itu Pak? Maksudnya gini, COVID ini berjalan dengan caranya sendiri. Tapi mahasiswa mau belajar, kita dosen mau bekerja, itu nggak bisa berhenti kan, gitu. Nggak bisa gara-gara ada COVID stop dulu bekerjanya gitu. Kita benerin kesehatan, mau makan apa anak-anaknya gitu kan. Kalau yang bekerja ini harus berhenti dulu. Juga yang mahasiswa,
Kalau pokoknya selama kita ngadepi sakit ini tidak usah kuliah dulu. Berapa tahun kita kehilangan waktu? Anda kehilangan waktu emas lama. Berapa lama ini pandemi akan berjalan? Di awal pandemi, WHO memperkirakan dia akan sembuh bersih itu paling cepat 3 tahun. Nah ini seiring berjalan waktu semakin terlihat gitu. Di tahun 2021 siklusnya masih berada di sekitar kita. Katanya vaksin sudah mulai masuk, kata para ahli, begitu vaksin dimulai, ada masa tenggang sekitar 6-8 bulan untuk dia bereaksi, melandaikan kurvanya. So on average katakanlah 1 tahun, berarti 2022 lah kita baru akan melihat situasi ini membaik. Anak saya udah tamat berarti kalau 2022, jadi dia mengalami kuliah yang fully online seperti adik-adik sekalian gitu. Nah, inilah yang kita hadapi new normal campus life ini. Hidup kita harus jalan terus, yang kuliah juga Anda sebagai mahasiswa di usia yang sedang emas-emasnya gitu, produktif gitu, harus tetap mencapai gelar sarjana, pendidikan yang baik. Lantas apa yang harus dilakukan kan gitu. Nah, kita di perguruan tinggi tentu dipandu oleh pemerintah. Saya berharap tentu dengan adanya Satgas ini lebih paham kondisinya dibandingkan teman-teman yang lain ya. Anda terlibat dalam kelompok ini pasti lebih punya informasi dibandingkan kawan-kawan kalian. Nah, bantulah kawan-kawan kalian yang lain itu supaya kalau harapan kita ya Pak ya, dosen itu, Anda itu tidak kehilangan masa emas, itu aja yang kami jaga. Jangan sampai kaget begitu pandemi ini berakhir, waktu produktif kalian itu tersia-siakan. Kuliah tidak selesai, misalnya keteteran, mau nyari kerja susah karena ada persaingan lain dan seterusnya. Next. Ini tadi yang saya bilang, alhamdulillah pemerintah memandu untuk rujukan kampus normal itu. Ada keputusan bersama pada 15 Juni 2020, panduan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi. Ini ketika mengawali semester ganjil. Pemerintah sebenarnya memprediksi waktu itu semester genap itu sudah bisa kuliah fisik lah. Ternyata kita harus menerima situasi bahwa semester genap pun belum cukup baik kondisinya. Genap itu artinya Januari, Februari nanti. Ya mungkin kalau mau dipaksakan seperti yang tadi saya bilang, Bina Dharma sudah memutuskan full online kecuali praktikum. Yang dipaksakan tadi ya praktikum itu. Kita atur sedemikian rupa supaya bisa mengakses lab dan yang lain-lain. Nah, ini adalah situasi yang ada. Jadi kita menggunakan semua peluang yang ada untuk bisa menjalankan proses pendidikan kita. Lanjut. New normal perguruan tinggi itu apa? Ada beberapa hal yang menjadi rujukan pengelola ya, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi. Yang pertama adalah perlunya kebijakan untuk melaksanakan kembali aktivitas akademik dan non-akademik secara normal dengan menambah standar kesehatan dan kebersihan yang sebelumnya tidak ada. Jadi artinya gini adik-adik sekalian, kualitasnya itu sama ditambah protokol kesehatan, sederhananya gitu. Jadi nggak ada istilahnya penurunan kualitas, karena kalau kualitasnya nurun, akreditasi prodinya bisa turun, yang rugi juga kalian. Kalau misalnya mahasiswa, Pak alangkah banyak tugas Pak, sudahlah pandemi gitu kan. Ini implikasinya ini, karena
we have to achieve the quality standard yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar minimal loh itu yang ditetapkan oleh BAN itu dengan ukuran-ukuran 9 kriteria misalnya yang baru, itu adalah standar minimum. Kalau kurang dari standar minimum itu, maka kualitasnya tidak baik, kira-kira gitu. Nah, di saat kita menghadapi pandemi, di saat yang sama kita menghadapi upaya untuk mencapai standar yang baik, ditambahi dengan pengendalian kesehatan. Jadi itu yang dimaksud. Yang kedua, upaya menjamin pelayanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa secara langsung atau daring dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Kalau daring, ya di rumah masing-masing, itu kan. Resiko tertularnya menjadi rendah, hampir tidak ada. Jadi sesama dalam lingkup keluarga kita. Tapi resiko yang lain dengan belajar daring membutuhkan kesiapan perguruan tinggi, sarana prasarana. Ya kalau mahasiswanya di Kota Palembang pun ada mahasiswa kelas saya itu yang tinggal ke arah Kenten agak belakang. Pak, saya setiap kuliah harus ke kafe dulu. Lah, ngapo aja kan? Sinyalnya tidak baik ternyata. Pengakuannya ya saya belum ngecek, tapi ada hal-hal seperti itu yang kita alami. Ketiga, upaya menjamin agar kampus tetap bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misi. Nah ini definisi kampus life, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, yang bukan menjadi beban, tetapi menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kami pengelola perguruan tinggi. Bagaimana agar kita bisa menghasilkan produktivitas dengan situasi yang ada. Jawabannya tentu teknologi. Suka atau tidak suka, jawabannya adalah teknologi. Kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi, akan sangat sulit untuk mencapai 3 kondisi. Next. Rujukan new normal kampus, tentu yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan keluarga, itu yang pertama. Keselamatan kita. Kedua, ya masyarakat ya, sebagai prioritas utama. Jadi adanya kebijakan New Campus Life itu tentu untuk tujuan paling pokok adalah menjamin keselamatan dan kesehatan kita semua. Lanjut. Oke. Ini Dikti yang mengeluarkan, dan seperti tadi saya sampaikan, bersamaan dengan kebijakan Kampus Merdeka. Sepanjang yang saya pahami, kebijakan Kampus Merdeka itu tidak keluar karena adanya pandemi. Tapi itu tadi blessing in disguise saja, bersamaan gitu ya. Ketika kebijakan Kampus Merdeka ini muncul, kita menghadapi pandemi. Apa itu kebijakan Kampus Merdeka, adik-adik sekalian? Shifting focal point gitu ya. Itu adalah ide utamanya. Sebelumnya fokus utama proses pembelajaran itu ada di pendidikan tinggi, ada di perguruan tinggi, ada di dosen, ada di kampus, bergeser ke kalian, ke Anda, ke mahasiswa. Kalau dulu yang menentukan kurikulum belajar ABCDE mata kuliah apa itu prodi, perguruan tinggi, bergeser ke Anda. Anda yang memutuskan saya mau belajar apa. Tentu enggak semuanya ya. Ada porsi kurikulum inti 60% yang masih diatur. Sisanya boleh. Mahasiswa teknik sipil, Pak saya mau belajar masak, buat kue, boleh enggak? By definisi boleh. Tapi ya ukur-ukur lah kira-kira manfaat masak teknik sipil, belajar buat kue gitu ya. Tapi kalau Pak saya mau belajar kewirausahaan, saya mau belajar komputer, sistem informasi, nanti ahli teknik sipil juga pintar programming, boleh. Mahasiswa
komputer, ambil mata kuliah di Fakultas Hukum tentang hukum-hukum yang nggak ada di prodi komputer. Boleh dengan kampus Merdeka, karena yang meramu apa yang akan dipelajari itu Anda, itu yang tadi saya bilang. Kalau kita lihat kebijakan kampus Merdeka itu merubah focal point dari kampus sentrik menjadi student sentrik. Dari tadinya yang ngatur kampus, prodi, ke kalian yang menentukan mau belajar apa. Tentu dengan panduan-panduan. Nah, inilah pola pembelajaran perguruan tinggi hari ini yang disebut sebagai kampus Merdeka itu. Next, tatanan new campus. New normal kampus tentu ya namanya new normal, harus social distancing, protokol kesehatan. Biasanya di lift bawah itu berjubel-jubel mahasiswa, saling semakin padat tuh semakin lemak sebelum lift berbunyi pokoknya gitu. Saya tuh sering merhatikan, ngapalah mahasiswa ini semakin rame masih nak masuk juga gitu ya. Ya mungkin sensasinya di situ gitu ya. Naik lift kalau rame-rame lebih enak gitu. Sekarang nggak bisa lagi dibatasi, ada tanda-tandanya yang boleh, jumlahnya juga menjadi minimum gitu. Selalu menggunakan masker, menjaga etiket ketika batuk dan bersin, memastikan kebersihan, disinfeksi lingkungan, pengaturan bekerja dari rumah, penundaan kegiatan kemahasiswaan baik yang bersifat individual maupun kelompok sampai dengan kondisi betul-betul aman baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagai contoh, kampus ground Bina Dharma sampai hari ini tidak membolehkan ada kegiatan kemahasiswaan. Kantor sekretariat kemahasiswaan juga di-lock, dikunci. Karena dosen juga nggak masuk. Jadi dosen juga tidak ke kantor, hanya struktural dan administrasi. Kegiatan kemahasiswaan juga tidak diizinkan di dalam kampus ground, di dalam pagar kampus maksudnya. Kalau di luar pagar kampus ya mungkin ada yang bertetangga atau diatur saja gitu ya. Tapi kalau dalam kampus untuk school from home semuanya ya dengan terpaksa tidak bisa dilakukan di dalam kampus secara fisik. Bentuk kegiatan secara virtual dan daring sampai dengan Desember 2020 dan ini akan tambah lagi sampai Juni 2021, menerapkan kampus Merdeka secara optimal seperti tadi saya sampaikan. Di saat yang sama ada kebijakan kampus Merdeka dan menggunakan sistem perkuliahan blended learning melalui tatap muka secara virtual dan menggunakan sistem e-learning menuju smart cyber campus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu yang kita hadapi. Dan saya secara personal, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, meyakini bahwa kondisi kita sebelum COVID itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi jangan pernah Anda membayangkan cara Anda kuliah, bagaimana Anda berinteraksi, nanti akan kembali normal seperti sebelum ada COVID. Dunia sudah berubah, semua orang sudah bergeser, jadi kita juga harus siap-siap untuk mengadaptasi perubahan baru itu. Cara perusahaan merekrut pegawai juga sudah bergeser, sudah berubah. Bagaimana Anda menonjolkan kemampuan personal Anda? Ternyata saya beberapa hari yang lalu mengikuti sebuah diskusi di WA Group. Bagaimana pertumbuhan sebuah sistem sosial media seperti LinkedIn, kalau yang tahu LinkedIn, secara sederhana selama ini orang menggunakan LinkedIn untuk pindah kerja. Kalau sudah berpengalaman, taruh CV di LinkedIn, nanti dia diintip-intip sama perusahaan-perusahaan besar. Ternyata sekarang sudah bergeser. Mereka yang belum tamat naruh CV-nya di LinkedIn. Kenapa? Karena dengan sistem online seperti sekarang, semua orang bisa bekerja. Everybody can doing the job. Mahasiswa komputer semester 5 yang punya skill
coding, pemrograman cukup baik, hobi, sudah bisa. Dan ramalan Google dan Microsoft yang mengklaim bahwa mereka merekrut pegawai tanpa ijazah sarjana itu sudah terbukti. Mereka mengklaim itu 3-4 tahun yang lalu ketika founder Microsoft ngomong, kami kecewa lah, katakanlah seperti itulah bahasanya, dengan perguruan tinggi. Apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Akhirnya kami merekrut karyawan di Microsoft nggak perlu ijazahnya. Yang kami perlukan adalah knowledge-nya. Nah, sekarang terbukti. Nah, ini juga menjadi tantangan kita di perguruan tinggi. Jangan sampai nanti lulusan universitas kalah bersaing dengan yang enggak lulusan universitas dalam segi skill. Ya, tentu tidak sesederhana itu melihatnya, adik-adik. Ijazah tetap perlu lah ya. Basic pendidikan tinggi, mau jadi PNS tetap harus punya sarjana gitu dan seterusnya. Tapi dunia sudah berubah. Itu yang saya personal meyakini. Kondisi kita tidak akan pernah kembali. Termasuk juga kampus tidak akan pernah kembali lagi sama persis seperti sebelum pandemi. Cara kampus melaporkan perkembangan kinerja ke pemerintah juga udah berubah dengan adanya, nggak ada alasan lagi karena semuanya sudah setting online semua. Tidak ada lagi alasan kita terlambat dan seterusnya karena COVID memaksa kita untuk online. Lanjut. Ini saya kira nggak usah dijelaskan, ini sistem saja. Next. Nah, ini beberapa hari yang lalu Dirjen itu melakukan webinar. Kalimat yang tadi saya sampaikan juga disampaikan oleh Pak Dirjen. Beliau juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus berubah. Kalau ngomongnya ke perguruan tinggi, nanti dilibas sama perguruan tinggi asing yang bakal masuk. Ya bagi kalian bagus dong, punya pilihan ya. Nanti kampus alumni saya dulu Curtin University sudah masuk di Malaysia, sekarang sedang mau masuk ke Indonesia dan sudah dikeluarkan izinnya, walaupun di daerah terbatas. Beberapa kampus besar saya dengar sudah memperoleh izin untuk membuka cabang di Indonesia, kampus-kampus top dunia. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Kalau dulu orang memperkirakan tahun 2025 ketika pasar bebas efektif, kampus asing masuk. Tapi sepertinya kita akan melihat itu jauh lebih cepat dari 2025. Jadi itu ya juga peluang bagi perguruan tinggi. Dan ini sudah disinyalir oleh pemerintah agar kita bersiap-siap ya. Harus mengembangkan pembelajaran kolaboratif sesama perguruan tinggi. Saat ini ada program Permata, ya Pak ya, Permata. Mahasiswa Bina Dharma bisa ngambil kuliah di MUSI, bisa ngambil kuliah di Telkom, di PGRI, di Muhammadiyah, bahkan bisa ke luar provinsi secara daring. Demikian juga mahasiswa dari luar. Saat ini ada lebih kurang 78 mahasiswa luar yang terdaftar di Bina Dharma mengambil mata kuliah, karena kita open mata kuliahnya, kita buka untuk orang lain masuk belajar, dan kami juga sudah membebaskan mahasiswa untuk mengambil keluar, tentu secara terbatas, diatur oleh program studi masing-masing. Saat ini yang jalan sistem informasi dan apa ya? Mana Pak Nopri? Sistem informasi dan komunikasi yang ada mahasiswanya mengambil mata kuliah di luar kampus. Next. Kegiatan Merdeka Belajar, oke, ini ada 8 jenis. Tentu ini sudah sering kita dengar. Salah satunya, nah ini salah satunya. Yang menarik itu yang paling bawah, ada di sekalian. Proyek kemanusiaan.
kalian yang aktif di Satgas COVID ini, kalau full bisa datang ke Prodi, minta klaim jadikan SKS. Dasar hukumnya ini, ya. Sepanjang memenuhi kriteria tentunya ya, akan diatur. Ada waktunya berapa kali, kalau cuman, dan yang dikerjakan tuh apa jelas itu, tugasnya ngapain, penyuluhan misalnya atau pendampingan. Kalau cuma datang-datang 5 menit terus ngilang, nggak bisa lah dia dihargai SKS kan gitu kan. Dia harus jelas. Itu tuh yang paling bawah tuh, proyek kemanusiaan. Kalau dulu mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Saya ulangi lagi. Bahwa definisi SKS sudah berubah di adik sekalian dengan Undang-Undang Nomor 12. SKS itu adalah satuan kredit kegiatan. Saat ini ya. Ada 8 kegiatan yang bisa bernilai SKS. Kalau Anda misalnya kerja di desa dalam bentuk KKN 6 bulan. Pulang selesai buat laporan, klaim ke perguruan tinggi, dapat 20 SKS. Tentu dengan tata kelola yang baik. Bagaimana dia bisa diakui SKS-nya. Tapi maksimum SKS yang bisa diakui adalah 20 SKS kalau full 1 semester. Magang di perusahaan 6 bulan penuh. Balik ke perguruan tinggi, ke Prodi ngomong, Pak saya sudah selesai magang selama 6 bulan, ini laporannya, ini pembimbingnya, ini hasilnya, akan diakui 20 SKS melalui skema ini. Jadi jangan khawatir, COVID kuliah bisa selesai tepat waktu, bahkan dengan yang Anda senangi, dengan kegiatan yang Anda senangi. Kalau di Bina Dharma kita baru melakukan revisi kurikulum, baru selesai ya Bu Desi ya, revisi kurikulum Kampus Merdeka. Akan efektif berjalan semester genap, tapi fully efektifnya akan di semester ganjil 2021. Mulai dari semester 5, mahasiswa punya opsi untuk melakukan kegiatan Kampus Merdeka. Dan sepertinya di semua kampus juga sama, pasti karena itu kebijakan. Next. Lanjut. Oke. Ini persiapan mungkin lewat aja lah ini ya. Ini implementasi yang tadi. Ini saya menyampaikan yang kami lakukan di Bina Dharma terkait dengan implementasi tadi, strategi kebijakan yang baru, dan bersamaan dengan kebutuhan COVID, kita menghasilkan dokumen kurikulum yang baru, pedoman kurikulum, panduan magang kerja praktek, panduan pembimbing akademik, panduan tugas akhir. Semuanya edisi November 2020, baru fresh from the open dan baru di SK-kan, akan mulai efektif berlaku Februari, semester genap. Untuk mahasiswa yang baru tentu akan full, mereka menggunakan panduan-panduan baru. Next. Oh, habis. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Dan bagi perguruan tinggi tentu tantangan besar sekaligus peluang, karena kita memiliki sumber daya. Anda sekalian, para mahasiswa, adalah sumber daya terbesar yang kami miliki, perguruan tinggi miliki. Ilmu pengetahuan yang ada di background pendidikan kalian, penelitian-penelitian yang akan dilakukan, kerja-kerja sosial yang dilakukan, itu adalah modal besar. Udah azan. Sekali lagi kita berharap agar pandemi ini segera berakhir, karena ini akan memudahkan langkah adik-adik sekalian untuk menggapai ya cita-cita dalam studi.
memudahkan interaksi, memudahkan aksesibilitas ke pusat-pusat ilmu. Selain COVID sudah menempa kalian untuk melakukannya secara online. Mahasiswa yang bimbingan skripsi harus cari literatur, nggak bisa ke perpustakaan, harus online. Ternyata beberapa mahasiswa saya bilang, ternyata Pak di Google tuh ada galon. Dari buku, contoh skripsi, jurnal, semuanya ada. Nah, dia baru sadar bahwa selama ini karena ya terlena dengan semua yang ada di sekitarnya, lupa menyadari bahwa ternyata di internet semua sudah tersedia. Termasuk dosen juga lah doh. Jadi Bapak Ibu dosen ini, jangan-jangan kita di kelas itu dilihat oleh mahasiswa, Bapak ini apalah yang diajarkannya. Karena sumber di internet jauh lebih menarik daripada yang dia lihat di depan kelas ketika kita mengajar. Ini juga menjadi tantangan bagi semua. Sekali lagi, semoga kita tetap sehat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan yang kami sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Isman. Mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab, Pak ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dipersilakan. Silakan sebutkan nama sama asal dari universitas mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya Kusuma dari Universitas PGRI Palembang. Izin Bapak dan Ibu selaku pembawa acara, pengisi acara maupun panitia. Di sini saya ingin mengajukan suatu pertanyaan. Bahwasanya kita sebentar lagi akan diadakannya tahun baru ya. Adakah dari pihak tim perubahan perilaku untuk menangani terjadinya kerumunan akibat pemicu dari tempat rekreasi maupun tempat hiburan ya, berupa acara pemetasan ya, betul. Akibat pemetasan kembang api gitu Pak. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Siapa namanya tadi? Hendra Wijaya. Dari mana tadi? Oh, dari Universitas PGRI. Jadi kurang lebih pertanyaannya Pak, gimana nih cara mengatasi dalam menyambut tahun baru? Biasanya kan kalau tahun baru itu orang kumpul-kumpul ya. Apalagi contohnya aja di BKP ya biasanya yang paling ramai ya. Oke, gimana Pak? Ya, mungkin bisa diwakilkan dengan Satgas 25 bisa. Kalau ini yang lebih berwenang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Hendra ya. Pak Hendra dari PGRI. Baik, dari tanya-tanya tadi apakah bagaimana tindakan tentang solusi untuk menyambut tahun baru. Jadi gini, terkait itu sudah ada edaran gubernur tentang tidak mengadakan keramaian pada tahun baru bersamaan juga maklumat Kapolri. Jadi maklumat Kapolri itu juga apabila ada keramaian yang mengadakan keramaian akan ditindak oleh aparat kepolisian. Jadi jelas dasarnya itu ada edaran gubernur, kemudian ada maklumat dari Kapolri tentang tata cara penyambutan tahun baru. Jadi untuk keramaian itu ditiadakan, ya ditiadakan. Kemarin ada rencana itu tentang peresmian. Jadi ada satu peresmian terkait dengan edaran tersebut dan maklumat dari Kapolri itu diundur menjadi tanggal 30. Ya mungkin saja Pak Hendra, apakah puas dengan jawaban dari saya? Puas. Jadi untuk tetap kalau untuk dari Satgas ataupun dari tim duta, kalaupun ada di keramaian izin menemukan tempat keramaian, kita bisa
untuk izin pembatasan kerumunan. Ya, tidak ada kerumunan dalam bentuk apapun dan tidak bisa ditolerir ya. Kalaupun itu memang ini, karena kita mendapat informasi 1 minggu atau 4 hari yang lalu bahwa Kota Palembang kembali ke zona merah. Ya, kembali ke zona merah, maka itu tugas kita semua, tim saya ulangi, Duta 25, baik itu dari admin 53 maupun dari tim, saya ulangi, Duta 75. Tugas kita semua dan harus bekerja sama dengan stakeholder masing-masing dimanapun itu berada. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti emang jelas Pak ya, sudah ada himbauannya Pak ya. Nah, berarti kita tahun barunya itu di rumah masing-masing saja ya, kembang apinya Pak ya. Oke, mungkin satu lagi sebelum Pak Isman meninggalkan kita, mungkin silakan jika ada pertanyaan lagi. Ada? Mungkin dari dosen pendamping lapangannya, boleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan yang ada di kampus. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita untuk sesi pertama kita tutup. Ya, kita nanti lanjut ke sesi kedua itu dengan Dr. Ice. Kemungkinan Dr. Ice-nya lagi menuju ke atas. Silakan dinikmati dulu saja snack Bapak Ibu sekalian.
Lazada, murah nampol tiap hari. Makasih. Mungkin ada yang dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin menyampaikan. Ada? Sharing tentang kegiatan kalian waktu di lapangan. Mungkin bisa berbagi cerita dengan tim 25 dari provinsi. Ada? Mungkin ada kendala waktu di lapangan atau semacam cerita unik atau apa waktu di lapangan, bisa di-share ke tim 25. Silahkan mengangkat tangan, nggak apa-apa ya, dari Bina Dharma. Sebutkan nama ya, asal perguruan tingginya, silakan. Oke, ini aja Pak. Oke. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sitkin Maza dari Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan lebih ke sharing aja, Bu, Pak, tentang kegiatan kami di lapangan, dan kami banyak menemui kejanggalan-kejanggalan seperti banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan lengah akan lalai menjaga jarak, dan kami langsung to the point di dibilang pas kami bagiin masker itu dibilang ini maskernya beracun ya gitu kan. Langsung kami disitulah saat kami memberikan edukasi, dan kami tuh yang gak masuk di akalnya, mindset yang tertanam di masyarakat tuh sudah sangat buruk tentang mahasiswa yang membagikan masker, dan untuk orang-orang juga yang membagikan masker. Dan bagaimana kami sebagai mahasiswa itu tertantang untuk lebih ke edukasi dibandingkan membagikan masker, karena setelah kami membagikan masker, mereka tiba-tiba nggak mau pakai masker kami gitu. Jadi kayak terbuang sia-sia aja gitu. Dan bagaimana saran untuk memberi edukasi yang lebih lagi agar merubah mindset ke masyarakat itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang menarik Pak ya. Tapi kalau boleh saya tanggap sebentar Pak ya. Kemungkinan yang menyebarkan masker tadi kan sedang beredar nih Pak, isu-isu di masyarakat bahwa ada bius, ada hipnotis, mungkin itu Bu menjadi kendalanya. Silakan Pak, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pertanyaan Mbak siapa tadi namanya? Andini. Oke, perkenalkan dulu ya. Saya. Oke teman-teman, assalamualaikum. Saya perwakilan dari tim 25, Duta 25 dengan nama Ibu Mardia Hayati. Kita hari ini untuk evaluasi juga ya. Nah, dari hasil pertanyaan dari Mbak yang tadi, mungkin kalau menurut saya yang permasalahan tadi kan adalah mindsetnya mereka ya. Jadi mereka tuh mindsetnya negatif karena banyak sekali, baik itu apalagi kalau masyarakat awam ya Pak ya. Jadi masyarakat awam itu mereka tuh pikirnya kadang negatif. Nah kita tuh yang harus merubah adalah dengan persepsi yang itu harus dirubah di mindsetnya. Jadi persepsinya mereka negatif dirubah dengan positif, dengan cara ya tadi mungkin dengan artinya kita bicara dengan resmi. Mereka takut, wajar mereka berpikir negatif karena dipikirnya kita tidak resmi, Mbak.
Jadi kita juga harus ada data pengenal ya Pak ya. Jadi kalau kita tuh data pengenal, kalau kita tuh memang resmi dari pemerintah, perwakilan duta kayak gitu, mereka nggak akan berpikiran negatif. Kayak gitu. Terus kedua juga penjelasannya gunakanlah komunikasi persuasif. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kita ini harus berbicara, kita mahasiswa, tapi kita juga berhadapan dengan orang-orang yang awam. Kadang kalau di saat kita bertemu dengan orang awam, ya kita harus bersikap dengan orang awam. Artinya kita harus bersikap ataupun berbicara dengan bagaimana supaya orang itu bisa menerima, kayak gitu. Jadi ya kita juga dari bahasa tubuh, terus dari cara berkomunikasi. Misalnya kita berhadapan, misalnya kita mau memberikan komunikasi supaya memakai masker dengan orang pasar misalnya ya kan. Nah kita juga harus bisa pertama kita juga harus bisa bahasa tubuh dengan orang pasar, minimal ada penerimaan dari orang pasar dengan cara kita positif juga, cara kita berkomunikasi dengan dia, tatap mata, bahasa tubuh ya kan. Tapi kalau kita misalnya datang nih, Pak, saya perwakilan dari gini-gini. Mereka, ini siapa sih? Ya enggak? Jadi bahasa tubuh itu sangat penting kalau menurut saya. Pertama bahasa tubuh. Di saat mereka sudah merasa nyaman, ya kan? Kita memberikan komunikasi persuasif itu bisa masuk persepsinya. Tapi kalau dari bahasa tubuh awal aja sudah kita ada batasan, artinya kita sudah ada frame sendiri bahwa kalian saya adalah, walaupun saya sebagai duta, saya adalah saya, itu nggak bisa. Jadi mereka nggak akan bisa masuk. Nah, yang penting sama sekali adalah kita harus bisa bahasa tubuh dan juga kita harus bisa masukin wilayah mereka, ya kan? Artinya gaya yang enggak juga kita harus pakai gaya mereka. Orang kita masuk di pasar, gaya pasar enggak, ya kan? Tapi bagaimana supaya mereka bisa menerima, minimal kita sambil nyantai, ya nggak duduk-duduk. Nggak kaku, jangan ada batasan antara kita sama orang yang mau kita kasih edukasi. Itu, karena itu akan mempengaruhi terkait dengan persepsi. Di saat mereka sudah nyaman, kita akan bisa masukin persepsi mereka. Sehingga di saat mereka akan persepsi, mereka akan makan apa? Oh iya ya, bener ya, pemahaman penting banget. Makanya ada persuasi komunikatif. Ya, itu sangat penting sekali. Interpersonal kita sangat penting. Intra dan inter itu sangat penting sekali, ya. Jadi di situ yang dibutuhkan untuk tim duta itu adalah pengembang untuk dia bagaimana cara berkomunikasi persuasif, bagaimana cara menghadapi orang tua, ya kan? Kita sopan, bagaimana cara menghadapi orang yang keras kepala, ya kan? Ya gaya kita juga jangan kesannya kayak kita bermusuhan. Jadi kita rangkul. Yang seperti itu orang-orangnya memang orang-orang yang biasanya mereka yang keras, mereka yang mindsetnya awam, itu kita rangkul. Rangkulnya dengan cara seperti apa? Merangkulnya caranya kita harus melihat dulu, orang yang kita hadapi ini seperti apa? Keras enggak? Orang pasar bukan? Orang mahasiswa bukan? Ya kan? Orang yang memang ibu-ibu atau anak-anak bukan? Kalau kita harus bicara dengan anak-anak, ya kita harus dengan belajar bermain, dengan sambil anak-anak harus gini loh, apa anak-anak SMP, SMA, ya kan? Dengan gaya-gaya gaul. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga. Kayak gitu. Jadi sehingga itu akan ada penerimaan dengan sendirinya. Kenapa persepsinya? Oh, mereka udah welcome kita. Kayak gitu. Itu menurut saya ya. Jadi itu sangat penting sekali komunikasi persuasif dan juga bahasa tubuh kita supaya kita bisa diterima. Mindset. Karena kalau kita sudah ada frame sendiri, itu kan sulit untuk masuk. Apalagi kita merubah pemikiran orang, itu sulit sekali. Karena kalau menurut saya, pemikiran itu kita harus samakan dulu seperti apa dengan merangkul, ya kan, dengan menggunakan komunikasi persuasif. Gitu ya Mbak ya? Paham ya, sudah makasih ya. Oke, bisa diterima ya. Jadi intinya Bu ya, gunakan komunikasi yang baik dan tunjukkan identitas kita ya, bahwa kita ini memang resmi sebagai gugus Satgas COVID-19. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Izin Pak, jadi gini saya tambah dikit. Oh iya, silakan Mbak. Dengan siapa tadi, Mbak Dini ya?
Mbak Dini, saya sudah menambahkan dikit aja ya tadi ya tentang dari Ibu Mardia. Jadi pertama langkah yang harus dilakukan ya. Jadi misal ada kerumunan. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin kami dari tim duta. Nah, kami dari tim duta berapa? 75 ya? Ya, kami dari tim 75 atau 53. Perkenalkan saya ini, kami di sini bermaksud sosialisasi tentang COVID-19. Kita menyesuaikan. Benar tadi pesannya. Apabila ada di kerumunan pasar, kita jangan bahasa Indonesia. Kalau ada memang yang lebih dewasa dari kita seperti ibu-ibu atau yang yang sudah lanjut usia, kita bisa sapa. Selamat pagi Nyai, lagi apa? Kita lihat dia udah pakai masker. Nyai, maskernya mana? Kita sapa dengan penuh ini. Jadi pesan apa yang pesan kita ini tersampaikan dengan beliau. Kalau kita bahasa Jakarta, Nyai lagi apa? Itu tidak masuk, ya. Jadi kita harus ngomong ke, kalau memang seumuran kita, ya kita bisa berbahasa dengan baik. Kalaupun di bawah kita anak-anak, adek lagi apa dek? Nah seperti menyapa seperti itu. Ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis. Jadi lagi apa dek? Ini lagi adek, ini lagi ada penyakit COVID. Pakailah maskernya. Kami dak kate wong tua dak beli. Nah omong ke dengan wong tua. Mak mano beli. Ya. Jadi penyampaian satu pesan harus tepat dengan orangnya. Itu yang pertama, ya. Kalau kita makanya kemarin waktu ada Darling ya dari ini ya. Saya sarankan untuk yang duta 30 maupun 75 alangkah baiknya ada papan bicara. Paham papan bicara? Maksudnya papan bicara, jadi sebelum kita masuk suatu sentra ekonomi ataupun apa, kita sudah ada papan bicara. Lambang kita, apa yang ingin dibicarakan di situ, itu akan tersampaikan kepada masyarakat. Pertama, cirinya sudah ada. Oh, ini mau sosialisasi. Masyarakat kita ini kalau kita langsung datang satu gerombolan, satu tim, ini mau ngapain? Ya kan? Tapi kalau sudah ada papan bicara yang megang di samping kiri kanan, mereka paham, oh berarti ada sosialisasi COVID. Itu yang izin Bapak Ibu, kami langsung terjun terlepas dari Satgas ini, kami dari Satgas COVID-19, kita sudah terjun dari bulan 7 sampai ke bulan 12. Sudah terjun bukan teori, tapi terjun ke lapangan, benar-benar menghadapi masyarakat yang uji wong Palembang tekak bantahan. Ya bahkan ada yang pernah bilang, sudah itu hanya konspirasi, hoak. Nah ini yang terkadang kita menjadi pukul bagi kita sendiri. Iya benar apa enggak ini? Makanya kemarin ada jawaban satu, apabila memang hoak, jawab aja. Percuma pemerintah, kenapa pemerintah mengeluarkan uang besar-besar kalau COVID ini hoak? Itu aja jawaban, ya. Mungkin saja Mbak Dini ya. Satu lagi, iya. Dan yang menjadi pukulan banget untuk kami mahasiswa Bina Dharma, kami kan lebih pas dibagiin masker untuk dibagi ke masyarakat itu, kami dibagi 10 masker untuk ke masyarakat sekitar rumah. Dan menjadi pukulan banget itu, dibilang kayak gini, nggak ada salaman kasapnya nih, kayak gitu. Jadi, kata kami, gini, Bapak, Ibu, kata kami, ya kami jelasin sedikit kayak gitu. Terus jadi kayak ngedown gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, kembali itu Mbak Dini, kembali ke komunikasi. Kembali komunikasi. Semua yang berkaitan atau terhubung langsung dengan lapangan tetap berkomunikasi. Jadi izin Bapak Ibu kita bagikan masker, tapi memang benar terkadang kita salah. Yang sudah ada masker kita bagi masker juga. Makanya di sini kita harus menyeleksi benar-benar siapa yang nggak pakai masker. Ini terkadang orang izin, maaf ya, orang Palembang ada masker diletak di kantong, banyak kan. Apabila dilihat ada yang sudah
Ini ada membagikan masker nih, yang ada malah disimpan. Nah itu, jadi sini kita jeli-jeli melihat daripada memang si A tersebut nggak pakai atau benar-benar pakai. Nah masalah tangan salaman kasab, itu kita harus juga menjelaskan, jangan terjadi miskomunikasi. Yang namanya uang itu rentan. Ya bisa menjadi problem, bisa menjadi permasalahan. Adik-beradik beribut sama masalah duit, apalagi yang lain, ya. Jadi kita jelaskan bahwa ini cuma hanya pembagian untuk masker. Kalau masalah yang lain-lain kami tidak tahu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan terpukul. Ini memang tantangan kita. Kita langsung berhadapan dengan si pelakunya di bawah. Kita harus benar dibutuhkan kesabaran, ketegaran, dan berbesar hati. Karena kita sering berhadapan langsung dengan mereka-mereka, kita langsung bersentuhan. Ya Mbak Dinia harus tetap semangat dan salam tangguh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut. Oke, baiklah kita mungkin lanjut ke sesi kedua. Kebetulan narasumber kita pada siang ini sudah datang dengan Dr. Ice ya. Try your luck and take a chance. Before the risks in this moment, take my hand and break my heart. I'll never walk this road again.